lagi bersama saya Ayesa Channel. Oke, di video kali ini kita sudah mencapai di bab 19 yaitu NFS server. Nah, materi apa aja nih yang akan kita pelajari pada bab 19 ini? Oke, yang pertama ada pengenalan NFS dan install NFS. Yang kedua ada konfigurasi NFS read only. Yang ketiga ada mengakses NFS dari Ubuntu Client. Lalu konfigurasi NFS read write. Lalu ada mount NFS permanen. Nah, oke, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pengenalan NFS dan install NFS ya teman-teman. Nah, NFS merupakan protokol atau software yang digunakan sebagai file sharing antar Linux ya teman-teman. Nah, di sini terdapat ada dua standar file sharing ya teman-teman, yaitu NFS dan Samba. Nah, jika NFS itu standar file sharing Linux to Linux, jadi sharingnya itu antara Linux ke Linux ya teman-teman. Nah, sedangkan Samba itu standar file sharing Linux to Windows. Nah, misalnya kalian itu memiliki virtual mesin Linux dan akan mengirimkan filenya itu ke Windows. Nah, itu yang dinamakan Samba ya teman-teman untuk standar file sharingnya. Nah, oke, di sini itu kita akan membuat file pada server 1 Debian dan akan kita sharing ke klien Ubuntu-nya ya. Nah, karena keduanya itu sama-sama Linux, maka kita akan menggunakan metode NFS ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, oke, teman-teman bisa masuk ke server 1, lalu masuk ke root ya teman-teman, atau sumin, lalu bisa mengetikkan perintah ping 88 terlebih dahulu. Oke, ini terhubung. Kita juga mengetikkan perintah ping Google ya teman-teman. Oke, ini juga sudah terhubung. Oke, teman-teman bisa mengetikkan perintah nano /etc/apt sources.list ya teman-teman. Kita enter saja. Nah, di sini CD-ROM-nya itu harus dipagar ya teman-teman. Ini saya sudah supaya tidak menjadi komentar. Lalu kalian juga harus memasukkan dua repositori Kartolo untuk menginstal NFS-nya ya teman-teman. Nah, karena saya sudah memasukkan, jadi kita langsung saja ctrl-x. Lalu kita bisa mengetikkan perintah apt update ya teman-teman. Oke, kita bisa enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, oke, ini sudah selesai. Kita bisa mengetikkan perintah apt install NFS strip kernel ya teman-teman, kernel strip server. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa enter saja. Nah, oke, ini sudah. Nah, jika teman-teman itu prosesnya lumayan lama, itu tidak apa-apa, karena ini saya sudah menginstalnya, jadi cepet ya. Nanti teman-teman ikuti saja, bisa yes saja. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu konfigurasi NFS read only ya. Nah, jadi file yang di-sharing itu hanya bisa dilihat saja. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, teman-teman bisa masuk ke server 1 Debian lagi dan masuk root ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat direktori dan direktori tersebut akan kita share ke klien Ubuntu ya teman-teman. Kita bisa ls-min enter terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat direktori dan direktori tersebut itu akan kita share ke klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, kita bisa ls/. Nah, di sini belum ada direktori yang akan kita share ya teman-teman. Kita bisa membuat terlebih dahulu dengan perintah mkdir. Lalu /nfs1 misalnya. Nah, oke, kita langsung enter saja. Kita bisa ls/ lalu kita enter. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman NFS1. Oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah nano /etc /export ya teman-teman, export. Nah, seperti ini. Nah, perintah ini digunakan untuk mengedit atau mengkonfigurasi NFS satunya yang sudah kita buat ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa enter. Oke, di sini kita bisa memasukkan direktori yang sudah kita buat ya teman-teman. Saya kemarin membuatnya NFS 1 seperti ini. Kita bisa tab 2 kali. Lalu kita masukkan tanda bintang seperti ini, lalu kita tulis RO. Kita ketik RO karena sama dengan read only. Nah, artinya file yang kita sharing hanya bisa dibaca atau di-read saja ya. Oke, kita bisa ctrl-x
Y enter. Nah, oke, di sini teman-teman bisa mengetikkan perintah system ctl restart nfs strip kernel strip server. Nah, oke, seperti ini kita enter saja. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu mengakses NFS dari Ubuntu Client. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, sebelumnya di sini kita ls/ terlebih dahulu ya pada server 1 Debian. Nah, di sini nanti kita akan membuat direktori NFS1 ini di-sharing ke klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, nanti klien Ubuntu itu dapat menerima file yang di-sharing dari server 1 Debian ya teman-teman. Oke, caranya kita bisa ping dulu IP server 1 Debian ya teman-teman melalui Ubuntu Client. Kita ping 10.10.10.2. Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke, agar klien Ubuntu bisa menerima file yang di-sharing dari Debian server, kita harus menginstal terlebih dahulu ya, yaitu sudo apt install nfs common seperti ini. Kita enter saja. Oke, kita tunggu. Nah, oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Oke, kita akan ping kembali server 1 Debian-nya. Nah, oke, ini masih aman ya teman-teman, masih terhubung. Oke, kita di sini akan membuat mon pada server 1 Debian. Kita akan melihat file apa saja yang di-sharing dari server 1 Debian. Kita bisa mengetikkan perintah show mon seperti ini, min e, lalu IP dari server 1 Debian. Nah, seperti ini kita bisa enter saja. Nah, oke, ini yang di-sharing NFS1 ya teman-teman, karena pada server Debian kita itu membuat direktori yang namanya NFS1 ya teman-teman. Nah, oke, kita akan membuat direktori pada klien Ubuntu yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima file yang di-sharing ya teman-teman. Kita di sini bisa mengetikkan perintah pwd. Nah, oke, kita itu akan membuat direktori di /home/ayc ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membuat direktori di /home/ayc ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan perintah mkdir terima nfs ya teman-teman, terima nfs. Nah, seperti ini kita bisa enter saja. Oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah sudo mount lalu IP dari server Debian 1 10.10.10.2 lalu /2 seperti ini /nfs1 spasi /home/aysa/terima strip nfs/. Nah, oke, nfs1 ini direktori yang akan di-share Debian server, lalu akan diterima di /home/aysa/terima strip nfs/ ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa enter saja. Oke, kita bisa masukkan password. Oke, kita bisa mengetikkan perintah ls terima strip nfs seperti ini. Nah, oke, ini kosong ya teman-teman, karena pada Debian server direktori NFS1-nya belum diisikan apa-apa ya, jadi masih kosong. Nah, oke, teman-teman bisa masuk ke server 1 Debian, lalu mengetikkan perintah touch /nfs seperti ini, nfs1 misal ab.txt. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman, kita bisa enter. Nah, oke, lalu kita masuk ke klien lagi. Kita bisa mengetikkan ls terima nfs lagi. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah sinkron ya teman-teman antara isi dari klien dan server Debian ya. Nah, oke, kita bisa masuk ke server 1 Debian, lalu kita bisa buat lagi ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan perintah touch /nfs1, lalu misalnya saya ayesa.txt. Nah, seperti ini kita bisa enter. Oke, di sini kita bisa mengetikkan perintah ls/nfs1. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman, sudah ada dua filenya. Nah, kita masuk ke klien Ubuntu lagi. Kita bisa mengetikkan perintah
yang tadi, ls terima strip nfs. Kita enter saja. Nah, oke, ini sudah sinkron ya teman-teman, ada dua filenya. Oke, mungkin itu saja video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu konfigurasi NFS read write ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membuat file yang di-sharing itu dapat dilihat dan dapat diubah ya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, pada server 1 Debian kita bisa mengetikkan perintah nano /etc/export ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Kita bisa enter. Nah, pada video sebelumnya di sini kita hanya mengetikkan perintah ro saja atau read only. Jadi seluruh IP yang menerima file yang di-sharing ini hanya bisa melihat saja ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat file yang di-sharing itu bisa dilihat dan dapat diubah atau yang biasa disebut dengan read write ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke Ubuntu kliennya. Oke, pada klien Ubuntu teman-teman bisa mengetikkan perintah touch terima nfs lalu /c.txt. Ini seharusnya tidak bisa. Oke, kita coba saja. Nah, oke, ini tidak bisa ya teman-teman. Kita juga bisa mengetikkan perintah nano terima nfs /ayesa.txt. Nah, oke, ini juga tidak bisa ya teman-teman, atau unreadable. Oke, nah, teman-teman bisa masuk ke server 1 Debian. Nah, di sini kita akan membuat file directory yang nantinya bisa dilakukan read dan write, bisa dibaca dan dapat diubah. Oke, kita bisa mengetikkan perintah mkdir lalu /nfs2 misalnya teman-teman. Kita bisa enter. Kita bisa ls/. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman, nfs2. Lalu di sini kita bisa mengetikkan perintah nano /etc/export. Seperti ini, kita bisa enter. Nah, oke, di sini kita akan menambahkan file yang sudah kita buat, yaitu nfs2. Lalu kita bisa tab 2 kali, lalu kita bisa memasukkan IP-nya, itu 72.16.1.0/24 ya teman-teman. Oke, lalu kita bisa kurung buka RW itu read write, lalu SYNC. Nah, oke, seperti ini kita bisa kurung tutup. Jadi perintah ini itu bermaksud yang bisa mengakses file nfs2 itu hanyalah IP 172.16.1.0/24 ya teman-teman, seperti di Ubuntu ini. Kita bisa ctrl X, Y, enter. Lalu kita bisa mengetikkan perintah system ctl restart nfs kernel server. Oke, seperti ini, kita bisa enter saja. Oke, ini sudah, kita bisa langsung buka klien Ubuntu-nya, teman-teman. Oke, teman-teman bisa masuk ke Ubuntu kliennya. Nah, di sini kita akan membuat tempat untuk menerima file yang di-sharing ya, yaitu nfs2. Kita bisa mengetikkan perintah mkdir terima strip nfs2. Nah, seperti ini, kita bisa enter. Kita bisa mengetikkan perintah sudo mount 10.10.2/nfs2 ya teman-teman, /home/ayesa/terima nfs2/. Oke, teman-teman bisa enter saja. Lalu kita masukkan password terlebih dahulu. Nah, oke, teman-teman bisa mengetikkan perintah ls terima strip nfs2. Nah, oke, ini masih kosong. Kita pergi saja ke server 1 Debian dulu. Nah, kita akan coba membuat sebuah file di dalam nfs2 ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan perintah touch /nfs2 lalu slash lagi, misal halo.txt. Nah, oke, seperti ini. Kita bisa enter saja. Oke, kita bisa masuk ke klien Ubuntu-nya lagi. Kita bisa mengetikkan perintah yang tadi ls terima strip nfs2.
Nah, oke, ini sudah ada ya. Jadi, teman-teman jika ingin mengubah atau mengedit file di dalam NFS2 itu bisa menggunakan perintah nano terima strip NFS2 misal /hello.txt ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kelima atau materi yang terakhir, yaitu mount NFS permanen. Dan kenapa kita harus meng-mount NFS-nya secara permanen? Karena sebelumnya kan kita melakukan konfigurasi sudo mount dari server ke klien ya, teman-teman, agar direktorinya itu saling sinkron. Nah, tetapi jika teman-teman itu mematikan virtual mesinnya, konfigurasinya itu akan hilang dan kita akan melakukan sudo mount lagi. Nah, itu sangat tidak efektif ya, teman-teman. Oke, kita itu akan membuat mount secara permanen. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, teman-teman bisa masuk ke klien Ubuntu lalu mengetikkan perintah sudo nano /etc/fctab stop ya, teman-teman. Seperti ini, kita bisa enter saja. Oke, kita bisa enter yang paling bawah. Nah, oke, di sini kita bisa mengetikkan terlebih dahulu IP dari server Debian 1. Seperti ini, kita /2 lalu /nfs1 seperti ini, spasi /home /ayesa /terima strip nfs lalu di sini teman-teman bisa tab 2 kali lalu mengetikkan perintah nfs. Oke, bisa tab 1 kali. Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintah underscore net dev. Nah, oke, seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa ctrl-x, y, enter. Nah, kalau sudah di mount seperti ini, artinya sudah permanen ya, teman-teman. Jika kita mematikan mesin Ubuntu-nya, lalu dinyalakan kembali, teman-teman tidak perlu melakukan konfigurasi mount lagi ya. Oke, mungkin itu saja video bab 19 dari saya mengenai NFS server. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, tonton, and subscribe ya, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!